Shalom, kembali lagi bersama kami di I Start Jesus bersama Zion Church of Christ. Saya mengundang kita sama-sama untuk datang ke hadirat Tuhan saudara, karena firman Tuhan mengatakan bahwa Dia membaringkanku di padang rumput yang hijau, Dia menuntunku ke tepi air yang tenang, dibaringkannya aku pada tempat yang banyak rumputnya, dihantarnya aku pelan-pelan kepada air yang tenang sekali. Saudara, kalau kita pada hari ini datang dengan banyak pergumulan dan kesusahan, biarlah kita datang, kita hampiri Tuhan. Karena Dia mampu untuk memberikan kepada kita kelegaan. Oleh karena itu saya mengundang kita sama-sama mulai ibadah ini di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, boleh Engkau yang tenangkan hati dan pikiran kami Tuhan. Kami rindu untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Kami rindu untuk mendengar apa yang Engkau kehendaki terjadi atas kehidupan kami. Inilah kami anak-anak-Mu. Kami rindu untuk duduk diam di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam setiap ibadah ini biarlah Engkau berbicara kepada kami apa yang seharusnya kami lakukan. Apa langkah selanjutnya Tuhan. Biarlah Engkau yang menuntun kami setiap harinya, setiap detiknya dan setiap waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus boleh Engkau berkati kami Tuhan. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya kami percaya ibadah ini boleh Engkau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dengan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Engkau selalu mendengar keseruan hati kami Tuhan. Bahkan sebelum daripada kami berdoa kepadamu, Engkau mengerti kami. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Engkau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Sama-sama kita kembali katakan, Bapa, Kau mendengar kami Tuhan. Bapa, Kau mendengar setiap seruan kami, seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah ataupun lewat bukit, lewat lembah kelam, Kau selalu setia Tuhan. Engkau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku Tuhan. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan
tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu. Sama-sama katakan Yesus, Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih. Inilah pujianku, inilah penyembahanku. Terima kasih Tuhan. Boleh kita naikkan setiap pujian dan penyembahan kita. Sebab hanya di dalam ketenangan, di dalam kedamaian, hanya di dalam sukacita yang Engkau berikan kepada kami Tuhan, kami mampu merasa tenang. Kami mampu merasakan kedamaian yang sejahtera yang tidak mampu kami temukan dimanapun di dunia ini Tuhan. Yes, we love you Jesus. This is my worship Jesus. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan. Lekat dalam hatimu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Terlalu ku rindu lekat dalam hatimu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana. Ku mengikuti-Mu Tuhan, mengikuti rencana, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku.
berikan tepuk tangan yang paling meriah buat kemuliaannya yang luar biasa. Baik, puji nama Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam program yang ajaib, program yang luar biasa, I Start with Jesus. Sebelum kita beraktivitas, sebelum kita memulai hari-hari kita, izinkan kita diberkati di dalam kebenaran firman Tuhan, dan biarkan firman Tuhan membukakan cara pandang kita. Dan itu akan membimbing kita dalam berperilaku dan membangun hubungan yang baik dan jadi berkat, jadi garam, jadi teladan buat setiap orang dan membawa perubahan buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya Pastor Romi Matulesi, saya senang bisa menjumpai saudara di hari ini. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa minta bimbingan Roh Kudus untuk menyingkapkan firman Tuhan bagi setiap kita. Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu yang luar biasa. Kami menikmati pujian penyembahan, kami menikmati lawatan Tuhan. Dan saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berbicara bagi kami, firman-Mu adalah kebenaran, Roh Kudus yang ambil alih dari awal pertengahan sampai dengan selesai. Tutup bungkus semua kami dengan kuasa darah Yesus. Benih firman ini tidak dapat dicuri oleh si jahat. Tutup bungkus pikiran semua kami dengan kuasa darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman ini merubah hati kami, mengubahkan cara pandang kami. Dalam nama Yesus. Amin. Saya senang dan tertarik kalau saya selalu membaca kisahnya Abraham pada saat dia akan melepaskan atau menyerahkan anaknya, yaitu Ishak, sebagai korban. Itu menarik sekali cerita-ceritanya. Dan judul hari ini tentang ketaatan yang melepas, kepercayaan yang menyerah, yang terambil dari Kejadian pada pasal yang ke-22, yaitu berbicara mengenai dari Gunung Moria sampai ke salib Golgota. Nah, kisah Abraham dan kisahnya Ishak ini bukanlah sekedar cerita tentang ujian iman. Karena ini adalah potret terdalam tentang ketaatan yang menyakitkan dan tentang kepercayaan yang totalitas. Di satu sisi kita melihat ada seorang ayah yang diminta untuk menyerahkan hal yang paling berharga di dalam kehidupannya. Dan di sisi lain, kita melihat seorang anak yang memilih percaya pada iman ayahnya. Bahkan ketika nyawanya sendiri menjadi taruhannya. Dan puncaknya, kisah ini menunjuk jauh ke depan, yaitu kepada Yesus Kristus. Anak yang dengan sadar menyerahkan dirinya sendiri, yaitu kepada kehendak Bapanya. Pelajaran kita yang pertama hari ini tentang ketaatan Abraham, yaitu menyerahkan yang paling dicintainya. Alkitab mencatat di dalam kitab Kejadian pada pasal 22, pada ayat yang kedua, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ada perkataan, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Lihat baik-baik di sini tentang ayat ini. Perhatikan urutannya. Ada kata-kata anakmu, ada kata-kata anakmu yang tunggal, ada kata-kata yang engkau kasihi. Jadi dalam satu teks ayat, Tuhan menyebutkan satu persatu, seolah menekankan sisi terdalam daripada hatinya Abraham. Nah saudara, Ishak ini bukan hanya anak. Ishak adalah janjinya Tuhan. Kenapa saya katakan janji Tuhan? Karena Abraham dijanjikan akan punya anak, tapi dia belum mendapat anak, saudara. Sampai 25 tahun barulah kemudian dia mendapatkan Ishak. Makanya Ishak ini bukan sekedar anak, tapi dia adalah janji Tuhan. Ishak juga bukan sekedar anak, tapi Ishak adalah harapan masa depan daripada kelanjutan apa yang sudah dibangun oleh Abraham. Ishak juga bukan hanya anak, tapi Ishak adalah penantian puluhan tahun kesetiaan, keyakinan akan imannya Abraham. Namun Abraham taat pada saat diminta untuk diserahkan, untuk dikorbankan anaknya Ishak tersebut. Abraham tidak berdebat, Abraham juga tidak menunda. Abraham memilih percaya bahwa Tuhan lebih besar dari apapun yang Abraham miliki. Catat dan baik-baik di sini saudara, iman sejati itu diuji bukan saat Tuhan memberi, tetapi iman sejati diuji saat Tuhan meminta kembali. Ini tidak mudah tentunya. Yang kedua, imannya Abraham adalah Allah yang menyediakan. Wah ini menarik nih kata-kata Abraham nih. Kita lihat deh sebentar nih.
Abraham berkata kepada pembantu-pembantunya atau bujang-bujangnya. Dia bilang begini, kan tadi pergi bareng-bareng. Sebelum naik ke Gunung Moria, Abraham berpesan sama bujang-bujangnya, mereka tunggu di situ. Maksudnya nggak usah ikut sampai atas. Jadi perjalanan sekarang dilanjutkan cuman Abraham sama Ishak aja, tanpa pembantu-pembantunya. Mari lihat kata-katanya Abraham. Kami akan pergi ke sana, maksudnya naik ke gunung. Dan sesudah aktivitas di sana, kami kembali kepadamu. Mari lihat kata-katanya. Dalam Kejadian 22 pada ayatnya yang kelima. Ini bukan ucapan kosong, tetapi ini pernyataan iman. Bahwa Abraham percaya mereka berdua, maksudnya Abraham dengan Ishak, akan kembali lagi menemui bujang-bujangnya. Menariknya di sini saudara, kan Abraham akan menyerahkan Ishak sebagai korban, betul ya? Berarti Ishak akan dibunuh di sana untuk jadi korban. Berarti kalau setelah dia melakukan korban, logikanya berarti Abraham akan kembali tanpa tanpa Ishak. Ini sangat-sangat menarik. Dan Abraham bukan hanya dia percaya dia akan kembali berdua. Tapi juga Abraham berkata jika Tuhan meminta Ishak, maka Tuhan juga sanggup membangkitkan atau menyediakan penggantinya Ishak. Haleluya. Saudara pernah nonton film Avenger Endgame? Pada waktu sebelumnya Endgame berarti apa tuh? Ya, yang pertamanya berarti ya sebelumnya Endgame tuh Avenger-nya. Masih lihat ingat Thanos. Thanos bawa anaknya. Siapa tuh ya? Gomora. Ya, Thanos bawa Gomora ke sebuah tempat untuk mendapatkan batu. Batu apa saya lupa namanya itu. Tapi syaratnya adalah si Thanos harus menyerahkan anaknya atau seorang yang sangat dia cintai untuk dijadikan korban. Dan pada akhirnya dia mengorbankan anaknya si Gomora ini yang sangat dia cintai. Dia sedih memang dalam cerita itu ya, dia sedih, dia nangis. Anak itu dikorbankan, tapi dia mendapatkan batu yang dia inginkan. Tadinya dia pergi berdua, habis itu dia kembali tidak lagi berdua, tapi sendirian. Tapi tidak dengan Abraham, saudara. Abraham datang berdua dan dia kembali lagi berdua. Yang menariknya di sini adalah iman Abraham tidak berhenti pada ketaatan, tetapi bertumbuh menjadi kepercayaan penuh kepada karakternya Tuhan. Yang ketiga yang kita pelajari, kepercayaan Ishak di sini. Sekarang kita lihat. Ishak percaya diri kepada Tuhan, percaya maksudnya kepada Tuhan. Dan dia berani menyerahkan dirinya tanpa paksaan, tapi dengan sadar. Seringkali kita kalau baca kisah ini kita lupa satu fakta penting. Ishak itu bukan anak kecil, anak umur 5 tahun. Ishak itu seorang pemuda, dia sudah cukup kuat untuk apa? Memikul kayu korban, karena kayunya yang memikul Ishak. Ishak juga menempuh perjalanan yang jauh, perjalanan yang panjang. Karena tidak naik kendaraan, tapi berjalan kaki. Dan secara fisik, Ishak ini lebih kuat daripada Abraham yang sudah lanjut usianya. Artinya, kalau Ishak mau, Ishak bisa lari. Ya, Ishak bisa melawan. Ishak juga bisa menolak ketika tangannya akan diikat. Namun Alkitab tidak mencatat perlawanan apapun dari Ishak. Ketika Ishak bertanya, di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Dia bertanya sama bapaknya di dalam Kejadian 22 ayat 7. Di sini adalah apa? Ishak sedang belajar percaya. Dan ketika saatnya tiba, Ishak memilih untuk menyerahkan diri bukan karena dia lemah, tetapi karena percaya pada iman ayahnya dan Allah ayahnya. Wah, berarti saudara, ketaatan Ishak adalah ketaatan yang lahir dari kepercayaan, bukan dari ketakutan. Sekali lagi ingat baik, banyak orang jadi percaya di dunia ini, dibikin percaya dengan dipaksa dengan ketakutan. Dunia terbiasa begitu, bikin orang takut supaya mereka menjadi percaya. Tidak dengan Tuhan. Ini yang diajarkan melalui sifatnya Ishak. Ishak hidup dari kepercayaan, bukan dari ketakutan. Yang keempat saudara, yang kita bahas hari ini, bayangan daripada salib. Bicara ini, yaitu dari Ishak kepada Yesus. Di Gunung Moria kita melihat Ishak memikul kayu. Di Gunung Moria kita lihat Ishak taat kepada ayahnya. Di Gunung Moria kita melihat Ishak siap untuk diserahkan sebagai korban. Ribuan tahun kemudian saudara, yang terjadi Yesus memikul salibnya sendiri, Via Dolorosa. Yesus taat kepada arahan Bapaknya untuk diserahkan menjadi korban bagi umat manusia. Dan Yesus sadar
menyerahkan dirinya sendiri. Yesus berkata pada waktu dia berdoa, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Lukas 22 pada ayat yang ke-42. Perbedaannya di sini saudara, Ishak diselamatkan oleh korban pengganti. Kalau Yesus adalah justru dia menjadi korban itu sendiri. Saudara, apa yang Tuhan hentikan pada Abraham, itu Tuhan genapi sepenuhnya di dalam Kristus. Abraham dihentikan tangannya untuk membunuh Ishak, tetapi itu digenapi untuk menyerahkan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dikatakan dengan jelas, ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Roma 8 ayat 32. Nah, berarti aplikasinya bagi kita hari ini adalah, kisah ini menantang dua sisi iman kita, saudara. Kalau seperti Abraham, ditanyakan kepada kita, apa yang paling kita kasihi? Coba cek, apa yang paling kita kasihi? Apakah pekerjaanmu, bisnismu, keluargamu, kekasihmu, atau permainan gamemu, atau apa? Apa yang paling kita kasihi? Cek. Yang kedua, apakah kita percaya Tuhan cukup setia untuk kita taati sepenuhnya seperti Abraham? Percaya? Walau nggak lihat, walau sulit, walau keadaan nggak mungkin. Ini Abraham. Kalau seperti Ishak, coba cek lagi diri kita. Apakah kita mau percaya ketika kita tidak mengerti? Wah, sulit ini mah. Seringkali kita kesulitan untuk mau mengerti untuk mau percaya yang kita tidak mengerti. Selalu kita beralasan, saya nggak ngerti. Kalau nggak ngerti saya nggak bisa percaya gitu kan. Tapi Ishak, dia percaya walaupun dia tidak ngerti. Seperti Ishak, coba cek lagi. Apakah kita rela menyerahkan kendali hidup kita kepada kehendak Bapa? Nah, ini dia penting nih. Kita bisa nggak, rela nggak menyerahkan kendali hidup kita kepada kehendak Bapa? Atau kita mau take over sendiri semuanya? Dan satu lagi, seperti Yesus, pertanyaan adalah, apakah kita bersedia berkata begini, bukan kehendakku, tapi biarlah menjadi kehendakmu. Wah, ini nggak gampang nih. Dan saudara bisa lihat, di Gunung Moria, iman diuji. Di Golgota, kasih dinyatakan. Abraham mengajarkan kita tentang ketaatan yang melepas. Ishak mengajarkan kita tentang kepercayaan yang menyerah. Dan Yesus menggenapi semuanya dengan pengorbanan yang sempurna. Berarti iman sejati bukan hanya percaya bahwa Tuhan sanggup, tetapi rela menyerahkan segalanya karena Tuhan itu setia. Yang percaya katakan amin. Luar biasa. Saya berdoa firman Tuhan ini menjadi sukacita, menjadi kekuatan untuk saudara terus melangkah walaupun mungkin gak mengerti, walaupun belum melihat, walaupun tampaknya gak mungkin atau kesulitan. Tapi tetaplah percaya karena kita punya Tuhan yang ajaib, kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Yesus yang tidak pernah mengecewakan kita. Haleluya. Kita akan masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari siapkan roti dan anggur di tempat saudara masing-masing. Izinkan firman Tuhan, izinkan mengendalikan hidup kita. Dan biar kita dibawa masuk untuk bertekun di dalam Dia, Dia ada di dalam kita. Mari sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupannya kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus mulai hari ini, kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Dalam nama Tuhan Yesus, dari kepala sampai telapak kaki, setiap sel-sel tubuh kami telah dijadikan baru. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur ini dan sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Kristus mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit. Kami menjadi warga sorga. Kami dijaminkan punya rumah di bumi, kami dijaminkan punya rumah di sorga. Oleh korban darah Kristus, segala kuasa kegelapan tidak berkuasa. Mulut kami diberi kuasa. Kami menginjak iblis, menghancurkan kuasa kegelapan, menang atas setan-setan. Rancangan orang jahat tidak berkuasa atas kami. Dan apa yang kami minta, apa yang kami doakan, digenapi Tuhan pasti berhasil. Segala kutuk dari nenek moyang, kutuk gagal, kutuk miskin, kutuk kebangkrutan, kutuk sakit penyakit, telah dipatahkan, telah dihancurkan. Maka kami punya iman. Apa yang kami pegang,
Apa yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara masing-masing mengucap syukur buat tubuh dan darahnya. Berterima kasih buat berkatnya. Berterima kasih buat setiap kesempatan yang Tuhan percayakan. Hari ini adalah hari yang diberkati. Hari ini kita boleh mengalami anugerah dan kemurahan yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Haleluya. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, jamah setiap kami, jamah semua mereka. Barang siapa yang sudah makan tubuh dan minum darah Yesus, mereka ada di dalam Engkau Tuhan. Engkau ada di dalam mereka. Maka tidak ada kuasa apapun di muka bumi ini yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Di tangan saya ada minyak urapan. Saudara boleh siapkan minyak di tempat saudara masing-masing. Saya yakin dan percaya bahwa minyak bukan sekedar arahan dari gereja, bukan karena doktrin manusia. Tapi ini karena perintah Tuhan yang memerintahkan kepada para murid yang mendoakan orang sakit, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati sekalipun, mengusir setan-setan. Setiap kali saya menggunakan sakramen minyak, saya buktikan bagaimana kuasa gelap dihalau, roh jahat dihancurkan. Bagaimana juga saya bisa membuktikan melepaskan orang-orang yang terikat kuasa kegelapan. Saya percaya bahwa Tuhan memberikan kuasa yang sama buat setiap kita yang percaya. Di tempat Anda masing-masing, minyak tersebut akan menjadi minyak urapan pada saat kita berdoa bersama. Mari angkat minyaknya. Sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Setiap tetes saya punya kuasa mengusir setan. Setiap oleh saya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan pasukan malaikat hadir, jagai kami, pagari kami, proteksi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Nah saudara, Anda boleh teteskan di atas kepala saudara. Saudara boleh berdoa tumpang tangan buat pasangan Anda, tumpang tangan buat anak-anak saudara. Berkati bisnismu, berkati usahamu, berkati apa yang kau kerjakan. Dan orang yang bekerja di ladang Tuhan, orang yang bekerja sesuai dengan petunjuk Tuhan, maka orang-orang itu akan menerima berkat dan kemurahan yang luar biasa. Dan sesuai firman Tuhan Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati itu dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. So hati-hati dalam bercandaan kita. Hati-hati dalam ucapan kita, karena ucapan kita itu menjadi magnet yang dapat menarik berkat, atau sebaliknya dapat menarik kutuk datang mendekat. Di layar monitor ada kalimat yang akan memberkati setiap kita. Mari sama-sama dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, sempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat-sangat besar kuasanya. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara kita. Nah, bila mana saudara belum pernah tertanam, belum pernah digembalakan, saudara rindu untuk diberkati, digembalakan, didewasakan, saudara silakan, kami Gereja Zion Church of Christ selalu terbuka untuk menerima setiap anak-anak Tuhan, untuk boleh didewasakan, untuk terus dibimbing, untuk terus hidupnya mengalami kemajuan dan perubahan. Ibadah Zion Church of Christ setiap hari minggunya 2 sesi, jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Setiap hari minggunya ibadah secara langsung, onsite. Saat ini berlokasi di Hotel Santika Kelapa Gading. Ada nomor telepon yang saudara bisa lihat. Ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi untuk mendapatkan keterangan atau penjelasan yang lebih lengkap lagi. Nah, saudara, kita akan terima doa berkat. Mari arahkan hati dan aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cita kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluarga aku, kita semua sama-sama menjadi warga sorga yang percaya. Sama-sama dengan saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai berjumpa di dalam program I Start With Jesus berikutnya, dan Tuhan Yesus Kristus berkati kita semua. Shalom. Hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus